Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 11 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Wonosobo berhasil menggagalkan aksi perang sarung yang terjadi di wilayah Kecamatan Selomerto pada 8 Maret 2025. Dalam operasi yang dilakukan aparat kepolisian, sebanyak 31 anak diamankan beserta barang bukti. Polres Metro Jakarta Utara meningkatkan intensitas patroli di wilayah Tanjung Priok dengan mengerahkan tim gabungan dari Patroli Perintis Presisi, Satuan Narkoba, dan Satuan Reserse Kriminal. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan penandatanganan Fakta Integritas Penerimaan Terpadu Anggota Polri tahun anggaran 2025 Polda Lampung dilakukan pada tanggal 7 Maret 2025. Pemirsa, personel Ditpam Opfit Polda Bali melaksanakan patroli di seputaran Pantai Sanur pada hari Minggu 9 Maret 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif, serta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcar Lantas yang nyaman dan lancar di wilayah hukum Polda Bali, personel Ditpam Opfit Polda Bali melaksanakan patroli di seputaran Pantai Sanur. Patroli ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tempat-tempat objek wisata yang ramai. Personel Ditpam Opfit Polda Bali juga memberikan himbauan Kamtibmas kepada para pengunjung, baik lokal maupun mancanegara, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di tempat umum. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali. Ditpam Opfit Polda Bali berkomitmen untuk terus memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polres Wonosobo berhasil menggagalkan aksi perang sarung yang terjadi di wilayah Kecamatan Selomerto pada 8 Maret 2025. Dalam operasi yang dilakukan aparat kepolisian, sebanyak 31 anak diamankan beserta barang bukti berupa 18 sarung yang telah dimodifikasi dengan cara diikat pada kedua ujungnya agar lebih keras pada saat digunakan untuk saling memukul. Kapolres Wonosobo melalui Kasat Reskrim AKP Arief Kristiawan menyampaikan bahwa seluruh anak yang diamankan telah dimintai keterangan dengan didampingi orang tua serta disaksikan oleh perangkat desa. Berikut informasinya untuk Anda. Untuk perang sarung sendiri, berawal kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada perang sarung di wilayah Selomerto. Ya, kami dapati di tempat kejadian anak-anak yang dalam rangka persiapan perang sarung. Ini alhamdulillah juga dapat kami amankan 31 anak yang akan melaksanakan perang sarung. Berikut barang buktinya 18 sarung yang sudah dimodifikasi. Jadi kedua sisinya diikat dan ini untuk saling memukul. 31 anak ini telah kami periksa, minta keterangan didampingi orang tua masing-masing dan disaksikan oleh perangkat tentang kronologis siapa saja yang ikut dalam perang sarung tersebut. Dan ke depan akan kami lakukan pembinaan. Kami akan melibatkan sekolah juga, orang tua, pihak desa, sehingga kita bisa sama-sama
memberikan pendidikan, memberikan pengawasan kepada anak-anak. Himbauannya selama bulan Ramadan ini mari kita jaga kesucian bulan Ramadan ini dengan tidak melakukan perang sarung. Saya yakin hal ini juga disepakati oleh masyarakat sekalian karena perang sarung ini tidak ada gunanya. Ya. Jadi saya harap tadi sudah sampaikan juga kepada adik sekalian, ini yang pertama dan terakhir. Ya. Tidak ada yang kedua dan ketiga kalinya. Kalau sampai diulangi kami akan tidak tegas. Dalam rangka bulan suci Ramadan, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol M. Syahdudi melakukan dan memimpin langsung patroli gabungan pada malam Ramadan sebagai upaya menjaga ketenangan dan keamanan warga dalam menjalankan ibadah. Patroli yang melibatkan berbagai satuan ini menyisir sejumlah titik rawan di kota Semarang. Patroli gabungan ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Tak hanya sekedar pengawasan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi kepolisian untuk menunjukkan kepedulian sosial. Di sela-sela patroli, Kapolrestabes Semarang dan jajarannya turun langsung membagikan makanan sahur kepada para warga yang membutuhkan, terutama para pekerja malam dan warga yang kurang mampu. Dengan berbagi makanan sahur ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus memberikan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Melalui patroli gabungan dan aksi berbagi sahur, Kapolrestabes Semarang ingin memastikan bahwa selama Ramadan di kota Semarang berjalan aman dan nyaman. Kegiatan ini merupakan komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus menciptakan sinergi positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Polres Metro Jakarta Utara meningkatkan intensitas patroli di wilayah Tanjung Priuk dengan mengerahkan tim gabungan dari Patroli Perintis Presisi, Satuan Narkoba dan Satuan Reserse Kriminal. Kegiatan patroli ini dilakukan pada Minggu 9 Maret 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di area yang dikenal rawan tersebut. Patroli difokuskan di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada warga setempat. Selama patroli berlangsung, petugas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan mencakup pencegahan tindak kriminal, bahaya penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga kerukunan antar warga. Petugas juga berdialog dengan tokoh masyarakat dan pemuda setempat untuk mendapatkan informasi serta masukan terkait situasi keamanan di lingkungan mereka. Kegiatan patroli dan himbauan ini merupakan bagian dari strategi proaktif Polres Metro Jakarta Utara dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Dengan kehadiran petugas di lapangan dan interaksi langsung dengan warga, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Untuk meningkatkan keamanan lingkungan masyarakat, Polres Dumai meluncurkan tim patroli cepat responsif atau PCR. Seremoninya peluncuran berlangsung di halaman Mapolres Dumai pertengahan pekan lalu. Tim PCR dibentuk untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif dengan patroli yang lebih intensif dan terstruktur. Tim ini akan beroperasi secara maksimal untuk memastikan keamanan di seluruh wilayah Kota Dumai. Tim PCR juga dipersiapkan untuk merespon secara cepat keadaan darurat yang dilaporkan melalui call center 110 atau nomor pengaduan Polres Dumai. Dengan mekanisme kerja yang terkoordinasi, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain merespon gangguan keamanan, tim PCR berperan sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak kriminal. Patroli aktif akan digelar di titik-titik rawan untuk meminimalisir potensi kejahatan dan menjaga rasa aman bagi warga. Untuk mendukung efektivitas kinerjanya, tim PCR akan beroperasi di berbagai titik strategis, di mana sebelumnya sudah dipelajari melalui analisis kerawanan wilayah. Polres Dumai menyiapkan personel untuk siaga dan menjalankan patroli berkelanjutan. Tim PCR akan beroperasi selama 24 jam dengan sistem kerja fleksibel, penyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keamanan di setiap wilayah.
Dengan adanya tim ini diharapkan masyarakat Kota Dumai dapat merasakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 calon pekerja migran Indonesia yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. Dalam operasi ini, seorang agen berinisial SM turut diamankan di Jalan Juanda, Kelurahan Maimun, Kecamatan Medan Kota. Keberhasilan pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas perekrutan tenaga kerja ilegal. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Utara bergerak ke kediaman SM di Binjai. Namun, saat petugas tiba, pelaku tidak ditemukan. Setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, diketahui bahwa SM sedang dalam perjalanan menuju Dumai bersama beberapa orang lainnya. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan yang ditumpangi SM di Jalan Juanda, Medan. Saat pemeriksaan, petugas menemukan 5 orang di dalam mobil, terdiri dari SM, 3 JPMI, seorang sepupu SM, serta sopir kendaraan. Seluruhnya kemudian diamankan ke Mapolda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa SM menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia kepada 3 JPMI dengan janji gaji Rp1.500 per bulan atau sekitar 5 juta rupiah dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Untuk memperlancar aksinya, SM membantu mengurus paspor ketiga korban dan mengarahkan mereka agar memberikan keterangan palsu saat wawancara dengan alasan perjalanan ke Malaysia untuk melancong. Setelah paspor selesai, SM menyewa mobil travel Medan Dumai seharga 1,2 juta rupiah untuk membawa JPMI ke Dumai sebelum melanjutkan perjalanan ke Malaysia melalui Port Dickson. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto melalui PLT Kabid Humas Kombes Pol Yudi Surya Markus Pinem menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan perekrutan pekerja migran ilegal. Ia menekankan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan para pekerja migran. Berdasarkan hasil gelar perkara, SM resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ia dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah. Kasus ini menunjukkan keseriusan kepolisian dalam menindak tegas praktik perekrutan tenaga kerja ilegal. Saat ini, tersangka SM telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, 3 JPMI yang menjadi korban perdagangan manusia akan mendapatkan pendampingan serta perlindungan dari pihak terkait guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Polda Sumatera Utara mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi serta segera melaporkan dugaan kasus perdagangan manusia kepada pihak berwenang. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Masih dari Sumatera Utara, pemirsa Polrestabes Medan bersama jajaran Polsek berhasil mengamankan 39 pelaku kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, pencurian dengan pemberatan atau curat, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, atau yang dikenal sebagai kasus 3C. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya merupakan residivis dan harus ditembak karena melakukan perlawanan saat penangkapan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan yang didampingi Kasat Reskrim AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kapolsek Sunggal Kompol Bambang Gunanti Huta Barat, serta Kapolsek Medan Baru Kompol Hendrik Aritonang, menyampaikan bahwa dalam 1 pekan terakhir, pihak kepolisian telah menangani 6 kasus curas, 11 kasus curat, dan 20 kasus curanmor.
Selain itu, satu kasus geng motor juga berhasil diungkap oleh Polsek Medan Baru, meskipun para tersangkanya masih di bawah umur sehingga tidak dihadirkan dalam rilis kasus. Dari geng motor tersebut, barang bukti yang diamankan antara lain senjata tajam berbagai ukuran, panah, serta tongkat bisbol. Dari total 39 tersangka yang diamankan, mereka beraksi di berbagai wilayah hukum Polrestabes Medan dan 10 polsek jajaran. Satreskrim Polrestabes Medan menangani 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Medan Area menangani 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Medan Kota menangani 3 kasus dengan 3 tersangka. Dan Polsek Medan Barat juga menangani 3 kasus dengan 3 tersangka. Sementara itu, Polsek Medan Baru menangani 5 kasus dengan 11 tersangka. Polsek Medan Tembung menangani 7 kasus dengan 9 tersangka. Polsek Patumbak menangani 1 kasus dengan 2 tersangka. Dan Polsek Delitua menangani 12 kasus dengan 2 tersangka. Selanjutnya, Polsek Sunggal menangani 2 kasus dengan 2 tersangka. Polsek Helvetia menangani 1 kasus dengan 2 tersangka dan Polsek Medan Tuntungan menangani 1 kasus dengan 2 tersangka. Secara keseluruhan, terdapat 38 kasus yang berhasil diungkap dengan total 39 tersangka. Polrestabes Medan menjelaskan bahwa kasus 3C masih menjadi perhatian serius kepolisian, terutama menjelang bulan suci Ramadan, di mana dinamika sosial dan ekonomi masyarakat meningkat yang sering kali berdampak pada peningkatan angka kriminalitas. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti, antara lain 14 sepeda motor, 1 mobil, kunci T, rekaman CCTV, barang elektronik hasil kejahatan, dokumen, ponsel, dan senjata tajam. Dari 39 tersangka yang diamankan, 10 diantaranya merupakan residivis yang harus diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha melawan petugas. Kapolrestabes Medan menegaskan bahwa seluruh tersangka akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, Polrestabes Medan akan terus melakukan langkah-langkah aktif dan responsif untuk menjaga keamanan masyarakat, khususnya menjelang bulan Ramadan. Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Kapolrestabes Medan juga menyerahkan kembali 4 sepeda motor kepada pemiliknya yang sebelumnya menjadi korban pencurian. Dari Humas Polsek Medan, melaporkan untuk Polri TV. Tim Polrestabes Medan menyegel SPBU di Jalan Flamboyan Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, karena menjual bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang tidak sesuai standar. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja mengungkapkan bahwa kasus ini terungkap berdasarkan laporan masyarakat. Dalam penyelidikan, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial MAL, U, dan YTP. Polri TV, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan membongkar praktik pengoplosan BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kota Medan. Pengungkapan ini bermula dari adanya laporan bahwa SPBU yang terletak di Jalan Flamboyan Raya menjual Pertalite tidak sesuai dengan ketentuan. Polisi mengamankan 3 pelaku, yakni MAL sebagai manajer berperan memesan bahan bakar minyak, U sebagai sopir mobil tangki, dan YTP sebagai kernet. Wakapolrestabes Medan AKBP Taryono Raharja menerangkan modus ketiga pelaku ini awalnya memesan bahan bakar minyak dengan menggunakan mobil tangki, lalu membawanya ke SPBU di Jalan Flamboyan. Sesampainya di SPBU, kemudian bahan bakar minyak dari mobil tangki dicampurkan dengan Pertalite yang ada di tangki SPBU, setelah itu dijual kepada masyarakat, dan aktivitas ini sudah beroperasi lebih kurang 1 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa kadar Pertalite yang dijual pihak SPBU tidak sesuai standar dengan ketentuan Pertamina RON 87. Sementara itu, perwakilan Pertamina Edit Indra Riyadi menjelaskan bahwa mobil tangki yang membawa bahan bakar minyak ke SPBU itu sudah tidak lagi bekerjasama dengan pihak Pertamina sejak tahun 2023 lalu. Para pelaku ini pun memanfaatkan mobil tangki yang seolah-olah milik Pertamina untuk membawa BBM tanpa izin resmi, lalu menyalurkan ke SPBU untuk dijual kepada masyarakat.
Saat ini ketiganya sudah ditahan di Mapolrestabes Medan dan masih dalam pengembangan penyidikan. Ketiganya dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.